Enggak tahu. Oh iya, udah. Lanjut sampai mana tadi? Orang kalau bisa merasakan manisnya ibadah, contoh sholat tuh, nggak berhenti, nggak mau berhenti. Bagaimana hari ini kita tuh masih gini? Yuk kita muhasabah lah, Bu. 24 jam loh, Bu. Allah sediakan waktu untuk kita, satu hari satu malam. Allah wajibkan kepada kita cuma 5 waktu. Kalau satu waktu itu 10 menit, ada nggak 10 menit, Ibu? Masak Indomie 3 menit, Indomie belum matang, sholat sudah selesai. Berarti berapa menit tuh? Indomie kan plus menit 3 menit. Ibu ngerebus Indomie, Allahu Akbar, sholat isya 4 rakaat, 4 rakaat selesai, Indominya belum, berarti cuma 2 menit. Katakanlah 10 menit, Bu. 10 kali 5 cuma 50 menit, 23 jam lebih tersisa. Masa 23 menit apa? Masa yang 10 kali, masa yang 50 menit tadi merasa terbebani? Berarti ada yang salah. Dari ruang lingkup 24 jam Allah cuma ngebebanin kita datang kepada beliau, kepadanya itu cuma 5 kali. Tapi karena iman kita tidak manis, ya berat. Subuh itu, Bu, waktunya bangun kok. Kalau maghrib mungkin masih punya alasan, masih di jalan Ustadz, pulang kerja. Kalau asar mungkin punya alasan, masih di PT Ustadz. Kalau zuhur mungkin punya alasan, masih di PT Ustadz. Tapi kalau subuh apa alasannya? Alasannya sama, masih tidur Ustadz. Padahal orang Batam rata-rata 5:30 itu sudah siap-siap kerja, betul nggak, Bu? Artinya kalau 5:30 siap-siap kerja dan berangkat kerja, idealnya jam 5 atau subuh sudah bangun. Tapi kenapa rata-rata masjid kosong subuh? Imannya nggak manis. Cuman 2 rakaat loh. Allah kepengen nguji kepada kita. Cuman 2 rakaat di waktu pagi, di waktunya bangun. Idealnya Anda bangun, tapi karena imannya tidak manis, tidak bisa mengenal Allah, tetap aja nggak mampu. Hayya 'ala sholat. Sampai yang adanya itu lemes, Bu. Hayya 'ala sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lemes. Kenapa lemes, Pak, adanya? Percuma Ustaz, kenceng-kenceng juga nggak kena diateng katanya. Dari dulu saya itu berjamaah cuma 3 orang plus tambah tiang 5. Ini tiangnya alhamdulillah banyak ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka salah satu supaya iman kita itu manis, iman kita itu naik kepada taraf ihsan, ma'rifatullah, bisa mengenal Allah, sering-sering kumpul. Sering-sering kumpul, dan kumpulnya karena Allah. Kumpulnya karena kan ada syairan dari Sunan Kalijaga tuh, Bu. Tombo ati iku 5 sawernane, maca Quran ngangen-ngangen, kapindhone salat wengi lakonono, ping telune zikir wengi ingkang, kaping pate wetenge kudu kaluwe, ping 5 wong kang saleh kembulono, sapa wonge ingkang bisa ngelakoni insyaallah ta'ala ngijabah. Ayo, Allahumma sholli wa sayyidina salata. Yang pertama, sering baca Quran. Bu, Al-Quran setahun minimal 2 kali dikhatamkan, itu haknya.
Jadi ibu kalau setahun belum bisa menghatamkan Quran minimal 2 kali masih dituntut nanti sama Quran. Minimal sehari kalau lagi sibuk-sibuknya 10 ayat. Berapa ayat? 10. Udah pagi buka Quran dulu. Ya nggak tahu Pak Ustadz, kepengennya begitu. Tapi dilalanya tuh kalau pas buka Quran ngantuk matanya. Mata nih nggak ngantuk bu, giliran buka Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Baru 4 ayat. Baru 4 ayat sudah nguap. Litunzira qauman ma unzira aba'um fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah, kalau ngantuk tutup aja Qur'annya. Shadaqallahul azim, hilang ngantuknya. Kenapa? Karena ibu baca Quran itu sama dengan ibu sedang menghidupkan hati. Maka orang yang lagi baca Quran, orang yang mau baca Quran, setannya tuh kenceng banget godanya bu, niupin mata kita bu. Kok nggak kepanasan Pak Ustadz? Ya kalau setannya sakti, kelas iblis ya nggak kepanasan bu, yang diajak hafal Quran bu. Kalau kelasnya jin demit, tuyul, bakyul ya panas. Tapi kalau yang model-model iblis yang goda kita malah supaya tidak baca Quran. Ayo dibaca Qurannya bu. Orang yang beriman, beriman semua? Amin. Amin ya robbal. Orang yang beriman, kata Nabi Muhammad, yang suka baca Quran dengan suara indah, maka seperti utrujah, rasanya segar, baunya wangi. Utrujah itu buah limau. Limau itu seger enggak? Tapi limau yang manis, bukan jeruk nipis. Nah, ada juga yang jeruk nipis malah baunya segar, tapi pas dimakan gitu ya. Buah limau baunya segar, rasanya manis. Orang yang beriman kalau baca Quran kalau bisa suaranya indah, jangan cuma nyanyi yang indah-indah. Asal nyanyi seindah mungkin. Sekuntum mawar merah. Wah, asal ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalau nyanyi dienak-enakin. Ya bu, kalau baca Quran cuman cuap. Udah baca, yang penting yang pas. Kalau di rumah ya sewajarnya. Jangan mentang-mentang suruh suara indah dari RT 1 sampai RT 5 dengar semua. Amma yatasaalun, kata tetangganya. Stres tetangga kita ini katanya. Ya bukan, artinya sedang-sedang aja kalau di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Jadi suami, anak-anak dengan ibu baca Quran itu sejuk suaranya, damai suaranya, insya Allah dapat berkah. Yang orang baca Quran tuh bu, yang dengerin aja dapat pahala bu. Ibu baca nih, atau suami ibu baca Quran, ibu dengerin, terus hatinya tuh ikhlas ridho, seneng, dapat pahala. Apalagi yang baca. Orang yang beriman tapi suaranya tidak indah seperti tamrun. Tamrun itu kurma. Ada baunya enggak? Ada enggak baunya? Enggak ada. Manis enggak? Manis. Orang beriman itu walaupun suaranya enggak indah, tapi kalau tetap mau baca Quran tetap indah, tetap bagus. Orang yang beriman tidak mau baca Quran, bahkan benci dengan orang yang suka baca Quran, seperti broto wali. Baunya pahit, rasanya sepet. Sudah enggak bisa ngaji, nggak mau belajar ngaji. Malu Pak Ustadz udah tua. Ini ada Ustadz hafal Quran. Belajar mumpung masih hidup. Bisa aja. Kan kita nggak tahu ajal orang. Kalau saya lihat kayaknya nggak lama lagi Ustadz. Maksudnya nggak lama naik haji lagi insya Allah. Nggak lama lagi umroh gitu. Allahumma. Nggak usah malu.
Lebih baik kita malu di dunia daripada nanti malu di dalam kubur. Ditanya, "Marrobuka?" "Allahu Rabbi." "Wa ma kitabuka?" "Apa kitabmu?" Kita nggak bisa jawab. "Siapa Tuhanmu?" "Allah." "Siapa nabimu?" "Muhammad." "Apa kitab sucimu?" Pelangap-pelongo. Kenapa? Karena waktu di dunia kita tidak bisa baca Quran. Kita tidak pernah baca Quran. Tapi malu gimana Pak Ustadz? Masa anak saya ikro satu, saya ikro satu? Ya udah gini aja, saya kasih tahu caranya. Kalau ibu malu belajar Quran, nanti besok sama Ustadz belajarnya pakai helm. Pakai helm, ini kan gak ketahuan tuh. Siapa kata Ustadznya? Saya lah RT 4 gitu. Gak usah malu. Orang tuh kalau mau serius baca Quran, belajar Quran 6 bulan lancar. Kalau serius loh ya. Ilmu yang paling mudah dipelajari Quran. Walaqad yassarnal